Mulai. Yuk. Daniel, Ahmad Hafiz, Ahmad Ridho, Aira Bunga Sapitri, izin, Akbar Rizky, Bairi, Fajar Nur Iksan, Vika Wapia, Hilma Aufia, Krisna Nur Saputra, Ocha Regina Putri, Muhammad Faris. Yang terakhir Yulia Anindya. Ya. Berarti yang nggak hadir ada 4 orang. Hari ini kita belajar tentang sistem pencernaan pada manusia. Ya. Tadi pagi udah sarapan belum? Sudah. Sarapan. Alhamdulillah. Sarapannya pakai apa? Ikan asin. Pakai lauk? Pakai. Alhamdulillah, tubuh kita itu memerlukan yang namanya nutrisi. Nah, nutrisi dalam tubuh kita itu ada apa aja? Ada Karbohidrat, protein, vitamin, mineral, air. Ya, oke. Nah, ini gambar apa? Gambar makanan. Kalau adik ini lagi apa? Lesu. Kira-kira belum sarapan nggak ya? Belum. Ya belum. Tubuh kita itu perlu yang namanya makan. Supaya apa? Supaya bertenaga. Kemudian di sini kan ada pertanyaannya, apakah hari ini kalian makan atau sarapan? Kan tadi sudah sarapan. Kemudian apa yang dimakan hari ini? Nah, nasi. Selain nasi ada tadi yang dimakan? Makan mie. Makan bakso, enaknya. Terus apa kita harus makan? Supaya apa? Supaya bertenaga. Nah, sekarang kita masuk ke tujuan pembelajaran. Nah, di sini melalui kajian literatur, peserta didik dapat mengidentifikasi jenis makanan yang dibutuhkan oleh tubuh dengan tepat. Melalui kajian literatur, peserta didik dapat menjelaskan organ-organ sistem pencernaan manusia dengan tepat. Kemudian, melalui kajian literatur, peserta didik juga dapat mengurutkan organ-organ dalam sistem pencernaan manusia dengan tepat. Kemudian, melalui video, peserta didik juga dapat mengaitkan jenis makanan dan kerja enzim di rongga mulut dan dengan tepat. Kemudian melakukan penyelidikan kemasan makanan, peserta didik dapat menyelidiki nutrisi yang terkandung pada produk kemasan. Kemudian melalui metode make-a-match, peserta didik mampu menghubungkan organ dan nama organ pencernaan dengan tepat. Kita harus makan. Supaya apa? Supaya bertenaga.
Nah, kemudian di sini ada gambar. Di gambar itu ada yang namanya dari sini dulu. Ini apa namanya tadi, Bu? Ya, esofagus. Kemudian ada hati. Kemudian ada lambung. Habis lambung ada pankreas. Habis pankreas itu ada usus besar, usus kemudian usus halus, kemudian rektum. Berdasarkan fungsinya, organ-organ dalam sistem pencernaan dibagi menjadi 3, yaitu ada yang pencernaan, penyerapan, dan pembuangan. Nah, yang pertama dulu pencernaan. Pencernaan itu adalah suatu proses ketika makanan yang kalian makan dipecah hingga menjadi nutrisi yang kecil. Nah, kemudian pencernaan itu juga dibagi menjadi 2. Ada yang pencernaan secara kimiawi dan ada juga yang secara mekanik. Kemudian pencernaan secara kimiawi adalah pengolahan yang dibantu oleh suatu zat kimia yang disebut dengan enzim. Nah, kemudian sementara pencernaan mekanik adalah proses pencecahan makanan menjadi bentuk yang lebih kecil. Kemudian pencernaan mekanik biasanya terjadi di dalam mulut dan lambung serta melibatkan pergerakan fisik yaitu otot. Sementara pencernaan kimiawi terjadi di beberapa bagian dalam sistem pencernaan seperti di mulut, lambung, dan usus halus. Kemudian di dalam lambung juga ada enzim yang membantu mencerna makanan yang kalian makan secara kimiawi. Kemudian enzim tersebut adalah enzim pepsid yang merubah protein menjadi asam amino. Kemudian asam amino HCl yang membantu kerja enzim pepsid dan juga bertugas membunuh kuman-kuman yang masuk bersama makanan. Kemudian yang kedua yaitu penyerapan dan pembuangan. Nah, di sini proses penyerapan itu terjadi setelah pencernaan. Nah, setelah makanan dipecah di dalam dinding itu saluran pencernaan dan menjadi molekul nutrisi, maka nutrisi tersebut akan diserap dan dibawa oleh darah untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Kemudian proses penyerapan makanan terjadi di dalam usus halus. Sementara usus besar mengeliminasi sisa-sisa makanan yang tidak diserap untuk kemudian dibuang. Lanjut. Kemudian di sini ada fungsi organ-organ pencernaan. Yang pertama itu ada mulut. Nah, di dalam mulut itu terjadi proses pencernaan secara mekanik dengan secara kimiawi. Gigi dan lidah berperan dalam proses pencernaan secara mekanik. Nah, gigi juga berfungsi untuk memotong, mengoyak, dan mengunyah makanan menjadi bagian-bagian kecil. Sementara lidah itu berfungsi untuk mendorong makanan. Pencernaan kimiawi terjadi ketika kelenjar saliva atau ludah yang ada di mulut menghasilkan enzim yang disebut amilase. Nah, kemudian enzim amilase itu berfungsi untuk apa? Memecah pati yang merupakan karbohidrat kompleks yang menjadi glukosa, yaitu karbohidrat sederhana, sehingga sel tubuh kalian mampu menyerapnya. Kemudian esofagus. Nah, esofagus ini di bagian belakang mulut atau di belakang bagian mulut kalian itu terdapat 2 saluran. Yang pertama adalah yang menuju saluran napas yang disebut dengan tenggorokan dan berfungsi membawa udara ke paru-paru.
serta satu saluran lainnya menuju saluran cerna dan disebut kerongkongan. Kemudian ketika kalian makan, maka katup yang disebut epiglottis akan menutup tenggorokan untuk mencegah makanan masuk ke dalam saluran nafas. Kemudian makanan itu akan masuk ke dalam esofagus, yaitu suatu saluran berotot yang menghubungkan antara mulut dan lambung. Kemudian di dalam esofagus itu terdapat lendir yang membantu melicinkan makanan dengan adanya gerakan otot esofagus yang disebut gerakan peristalsis. Nah, kemudian makanan akan didorong masuk ke dalam lambung. Nah, ini yang ketiga itu lambung. Setelah makanan masuk ke lambung, terjadilah pencernaan secara mekanik dan kimiawi. Pencernaan secara mekanik ini dilakukan oleh otot halus yang melapisi dinding lambung, sedangkan pencernaan secara kimiawi dibantu oleh cairan pencernaan. Cairan pencernaan itu mengandung enzim pepsid, kemudian mencerna protein menjadi asam amino. Cairan pencernaan juga mengandung asam klorida atau HCl yang membunuh kuman-kuman yang masuk bersama makanan yang kalian makan. Makanan yang telah dicerna disimpan sekitar 2 jam atau lebih di dalam lambung. Kemudian pada saat berada dalam lambung, bentuk makanan kalian adalah berupa cairan kental. Gambar di samping. Nah, sekarang ibu akan memberikan tugas. Tadi satu kelompoknya ibu bagi ke 5 kelompok. Jadi satu kelompoknya itu ada 5 orang. Kalian meneliti sebuah makanan atau kemasan yang misalnya kayak apa yang kalian bawa. Nah, jadi kalian meneliti setiap kemasan yang kalian teliti itu di dalam kemasan itu ada nggak karbohidratnya, ada nggak proteinnya, ada nggak lemaknya, ada nggak vitaminnya, ada nggak mineralnya. Nah, setiap kemasan yang kalian teliti nanti. Nah, itu sudah kalian punya kemasan masing-masing. Sudah dilihat. Nah, sekarang Itu ke sendai lah. Bidi sendai. Uyuh na. Nah, kameramen. Uyuh na bur. Itu Mau. kan di dalam kemasan atau di belakang kemasan itu ada yang namanya karbohidrat, proteinnya, ada lemaknya, ada vitaminnya, ada mineralnya. Nah, itu berapa gram dalam kandungan itu ada kemasan itu? Tulis. Jancok. Kita mau foto kah? Kita kan?
Ya. Karbohidratnya ada berapa? Dah lagi dah. Ya. Lagi dah. Ya. Alhamdulillah. Berarti kalau prima yang ada karbohidrat, protein, apa ya? Lemak dan vitamin mineralnya ada. Ada, berarti lengkap ya? Lengkap. Lengkap. Berarti yang kelompok berapa sih tadi? 3. 3. Kelompok 3 juga lah. Lengkap. Ada karbohidratnya, ada proteinnya, ada lemak, vitamin dan mineral. Jadi kesimpulannya, setiap bahan makanan atau kemasan makanan itu ada sejenis karbohidratnya, ada proteinnya, ada terus lemaknya, vitaminnya, dan mineralnya. Tadi ada yang lengkap, ada yang adalah tadi kayak apa? Mie kan? Mie. Mana mie tadi? Itu tadi lengkap ya. Lengkap tiga kan? Nah itu ada karbohidratnya, ada proteinnya, ada. Kembali ke tempat masing-masing. Udah. Ibu akan memberikan soal pengetahuan. Ada 5 soal. Sekarang tolong kerjakan soal ini. Nah, jadi dari hasil kesimpulan kita belajar hari ini, kita menyimpulkan kalau tubuh kita itu perlu yang namanya nutrisi. Nutrisi tadi ada karbohidrat, ada protein, Vitamin. ada mineral, Vitamin. Vitamin. ada lemak, Vitamin. air, dan air. Vitamin. 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 Oh ya, vitamin. Mungkin sampai sini aja dulu pertemuan kita. Mending kafe. Belajar lagi di rumah. Kemudian untuk bahan selanjutnya, untuk mengakhiri pelajaran, mari kita berdoa. Tapi ada di cek. Jangan. Bal